Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dari sejak kami hadir di tempat ini, Tuhan telah memberikan kekuatan bagi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan kami ada merupakan bukti nyata betapa Engkau menyertai kami semua. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Ini kami mau duduk diam untuk kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, agar setiap firman yang kami boleh dengar, itu kami boleh menangkapnya, serta tertanam di dalam setiap hati dan roh kami, sehingga firman itu boleh menjadi benih yang subur, dia bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami, kembali terbungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan selalu berkemah di sekeliling kami, tanpa kami kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhanlah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kembali berdayakan hamba-Mu yang hina dina, yang tidak punya arti apa-apa, untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang kuat, serta memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terlebih lagi menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Ya, silakan duduk. Salam. Hampir 2 jam ya, jadi agak sedikit hujan lagi ya, puji Tuhan ya, tapi luar biasa lah. Ya memang kami agak sedikit terlambat berangkatnya, harusnya 5:30 paling tidak kami berangkat, tapi agak sedikit terlambat, jam 6 kami berangkat, sampai sini 8:30. Pas sampai sini saya lihat, ya gila, belum ada suara pujian. Nggak apa-apa sih ya. Saya harap bukan karena nunggu saya ya. Tidak, GR banget. Ya oke. Mari, apa kabar? Senang sekali mendengarkan kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang selalu, always, forever luar biasa. Amin. Mari kita langsung saja melihat firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 ayat 13. Judul khotbah ini, berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Hanya sebelahnya, udah damai. Ya. Yeremia 29 ayat 13, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Ya, sedemikian jauh membaca dalam hidupnya hari lepas hari. Ayat ini sebelumnya 2 ayat di atasnya, di situ Tuhan berkata bahwa aku ini mengerti, mengetahui tentang kamu akan rancangan-rancangannya yang sempurna, yang memberikan masa depan penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Pada waktu Tuhan berfirman itu, dia sedang ada di mana umat Tuhan pada waktu itu? Suku bangsa Israel pada waktu itu sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah yang benar, yang berkelimpahan susu dan madu, yang merupakan perjanjian Tuhan dengan nenek moyang suku bangsa Israel, yang akan diberikan kepada mereka, dan mereka sudah mendapatkannya, mereka sudah mendudukinya, mereka sudah hidup dan menikmati susu dan madu di tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membuang mereka ke negeri Babel, saudara. Ya, tetapi di negeri Babel itu juga tetap Tuhan itu selalu memberikan perhatian kepada umatnya. Di dalam kondisi keadaan yang sedemikian rupa, dia adalah Glenn. Di situ dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia sesungguhnya mengutip ayat ini dari kitab Taurat dan kitab Hukum Musa. Coba kita lihat. Ya. Ulangan 4 ayat 29. Ulangan 4 ayat 29. Dan
baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Haleluya, amin. Asal apa katanya? Engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Coba lihat. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Kitab Ulangan ini dicatat dan disampaikan kepada umat pilihannya jauh sebelum peristiwa pembuangan Babel, saudara. Berarti firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan firman Tuhan diberikan kepada kita tujuan yang gak ada lagi lain, agar di waktu-waktu yang akan datang kita tidak mengalami situasi kondisi yang susah. Firman itu untuk mencegah kita agar kita selalu firman itu mencegah kita untuk tidak lakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena firman itu tujuannya tiada lagi lain untuk memberikan masa depan penuh pengharapan bagi setiap kita. Sebab di situ dikatakan pada ayat 31-nya, ayat 31 berkata begini. Sebab Tuhan Allahmu, apa katanya? Adalah Allah penyayang. Waduh. Amin. Selanjutnya di situ dikatakan, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan apa? Sumpah kepada nenek moyangmu. Kadang-kadang di dalam perjanjian lama kita tuh sepertinya melihat Tuhan itu kok serem banget ya. Dikit-dikit musnahkan, hancurkan, tumpas. Dan yang lebih sulit dipahami lagi, Nabi Habakuk sendiri berkata, apakah engkau tega melihat kekejaman terjadi yang dilakukan oleh bangsa lain untuk menekan umatmu? Kasdim, Nebukadnezar, itu mereka raja-raja yang yang sangat kejam dan bengis, tidak mempunyai belas kasihan, tidak mempunyai kepri ke manusia. Bahkan mereka itu tidak takut kepada Allah yang benar. Kenapa? Karena mereka mempunyai Allah sendiri, dewa-dewa yang mereka sembah. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah itu juga Tuhan yang menciptakan mereka? Raja-raja yang bengis, apakah itu juga Tuhan yang ciptakan? Pertanyaan juga saudara. Siapa yang ciptakan mereka? Tuhan. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Yang saya ngerti dan saya pahami dan saya percaya ini adalah pewahyuan dan ilham dari kuasa Roh Kudus. Yang saya pahami, Nebukadnezar, Raja Kasdim yang kejam, yang bengis, yang berkuasa atas raja-raja yang lain, begitu ditakuti. Bahkan mereka membangun Allah mereka sendiri dalam penyembahan berhala yang begitu jauh menyimpangnya. Pertanyaan, kenapa Tuhan jadikan mereka di tengah umat pilihannya? Ternyata semua itu Tuhan ciptakan untuk mengelilingi umat Tuhan. Agar apa? Memagari sesungguhnya, agar umat Tuhan jangan pernah keluar dari anugerah dan kasih karunia. Agar umat Tuhan bisa melihat kebengisan yang seperti itu dan mereka bisa menyadari bahwa sesungguhnya mereka bukan bagian dari itu. Mereka melihat di tengah keberkuasaan kebengisannya, raja-raja dan seluruh masyarakatnya menyembah kepada Baal. Tujuannya nggak ada lagi agar umat Tuhan bisa mengerti bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, Tuhan yang melakukan mujizat membelah Laut Merah, saudara. Tuhan yang membuat mereka menyeberangi Sungai Yordan, saudara. Dan Tuhan memberikan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu yang berkelimpahan. Sekalipun di tempat itu masih ada Allah penduduk setempat. Dan Tuhan mau agar mereka tetap menyembah kepada Allah yang benar.
Haleluya. Amin. Berarti itulah pemahaman saya tentang kitab Perjanjian Lama, di mana Allah sepertinya bengis kepada manusia. Tetapi ternyata ada kehendak rancangan ilahi yang tersembunyi, yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan sekarang ini kita sebagai umat Perjanjian baru seharusnya mengerti. Saya dibayangi, jika Allah pada zaman Perjanjian Lama dia bertoleransi dengan dosa, wah, habis tuh. Umat pilihannya nyebrang semuanya tuh. Melakukan penyembahan berhala, saudara. Penyembahan yang sangat menjijikkan, saudara. Penyembahan berhala zaman dulu kan begitu, mereka hulala, langsung seks bebas, saudara. Kacau, saudara. Saya bayangkan najis dan rusaknya moralitas. Dan semua itu tujuannya nggak ada lagi, agar umat Tuhan bisa melihatnya dan tidak mengambil bagian di dalam praktik-praktik tersebut. Haleluya. Berarti Tuhan membangun semua itu tujuannya membentengi untuk memelihara sebuah umat, yaitu umat pilihannya, dengan tujuan untuk bisa menyelamatkan, dan terlebih lagi menjadi pribadi untuk bisa menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Amin. Kalau enggak, aduh. Kalau itu tidak dikerjakan oleh Tuhan, bisa bayangin, bisa ketemu gak Maria seorang perawan? Bisa ketemu gak? Enggak ketemu. Begitu hancur, rusaknya moralitas manusia zaman itu. Karena mereka terpisah dari Tuhan karena dosa. Tapi karena anugerah dan kasih karunia-Nya, Dia memanggil dari satu pribadi, yaitu Abraham. Abraham tidak hidup sesuai dengan hukum Taurat karena Taurat belum ada. Tetapi Abraham hidup karena percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran, saudara. Dan Tuhan bersumpah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan banyak. Seperti apa? Bintang di tangan pasir dulu dong. Bintang dulu dong. Amin. Bintang dulu. Bintang di dan sebanyak pasir di laut. Amin. Anda pasir atau bintang? Amin. Dan aku akan memelihara engkau. Coba. Dan dia, Allah bersumpah dan berjanji kepada Abraham, saudara. Waduh. Dan sumpah janji Allah, kalau dia yang bersumpah, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Sebab tidak ada lagi sesuatu yang lebih besar dari dia yang memberikan jaminan atas sumpah itu. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan jangan suka bersumpah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya bukan. Dan sebelahnya keputusan jangan ngambang, bro. Haleluya. Amin. Nah, dan sumpah janji itu tuh, maka lihat Allah memelihara satu bangsa itu dengan tujuannya akhirnya itu tuh masih didapati seorang perawan di suku bangsa Israel, yaitu Maria. Kalau enggak masuk penyembahan berhala, wuduh habis ulala baby. Terus moralitasnya hancur semuanya, saudara. Wah, untuk itu tuh Musa turun dari atas gunung Sinai. Musa, tuh lihat bangsa, aku hajar aja ya, habisin ya. Musa membela, janganlah Tuhan, untuk apa? Ntar orang Mesir bilang Tuhan membawa mereka keluar hanya untuk dimusnahkan. Minta belas kasihan Tuhan. Ya coba aja lihat bangsa mau kayak apa, turun aja lihat.
Kenapa? Mereka nunggu Musa naik ke atas gunung Sinai, mereka tunggu turun lama-lama. Mereka desek Harun untuk membangun lembu. Dan mereka menyembah dalam mengikuti penyembahan berhala. Apa yang terjadi? Moralitasnya hancur. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada bukan yang Allah itu. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah penyembahan itu? Waduh, party. Kacau. Amin. Dan begitu Musa turun, dia lihat, wah, dia hancurkan, dia timpuk batunya itu, pulas ke pasir emas, dan dia habiskan semua itu. Kenapa? Mencemari. Amin. Selanjutnya Musa naik yang kedua kali. Musa naik kedua kali Musa naik ke atas gunung Sinai. Ngapain dia di atas gunung Sinai? 2 kali 40 hari. Ya saya sih naik 2 puasa 40 hari nggak ke gunung Sinai. Tapi di Jakarta aja sering 2 puasa 40 hari, masih kurang juga hajar lagi. Masih kurang juga hajar lagi. Hati sanubari masih mengintimidasi, hajar lagi 2 puasa 40 hari terus. Ya, ada waktu itu saya lihat berat saya dari 86 kilo tinggal 69 kilo. Saudara, berat ideal saya sebetulnya itu. Cuman jika saya masuk ke berat ideal itu serem, saudara. Udah kayak tulang dibalut kulit. Muka saya cengkung lagi. Ntar kalau saya seperti itu orang bilang Jack comeback day, ya gitu katanya. Ya. Saudara yang saya kasih dan dikasih, Musa naik ke atas gunung Sinai berdoa, dia berpuasa, tujuannya nggak ada lagi lain. Tuhan menuliskan perintah hukum Taurat itu. Haleluya. Amin. Artinya apa? Musa diajari Tuhan untuk menulis perjanjian lama, 5 kitab Taurat. Lihat, sebab kitab itu menuliskan jauh dari sebelum Musa ada. Dan Musa itu diajarin Tuhan untuk menulis kitab Taurat itu. Haleluya. Amin. Nah, kalau Anda ke Gunung Sinai, naik ke atas Gunung Sinai ngapain? Foto. Foto ya. Saya sih udahlah 2-3 kali aja cukup deh, habis itu udahlah gue tunggu di bawah aja lu bernaik. Ya, diajari saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Tapi lihat, setelah itu baru hukum Taurat turun. Nah, hukum Taurat turun lihat justru untuk apa? Membangkitkan dosa manusia. Hukum Taurat dinyatakan agar manusia tahu bahwa manusia sesungguhnya orang berdosa. Dan tidak ada satupun yang sanggup mampu menggenapi hukum Taurat itu. Amin. Dan semua itu tujuannya tiada lagi untuk menjaga satu umat Tuhan, saudara. Dan akhirnya lihat umat Tuhan, Allah tuh ya dan amin. Di dalam padang gurun itu hukum Taurat diberikan, apa yang terjadi? Dia putar selama 40 tahun, saudara. Keluar dari Mesir, hatinya selalu tetap berpaut kepada Mesir. Karena mereka mau sesuatu yang nyata, yang mereka lihat tentang sesuatu ke depan. Mereka bukan mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang di depan. Mereka minta Tuhan membuktikan untuk sesuatu yang di depan, baru mereka mau jalan. Jadi istilahnya, mereka mau atur Tuhan. Jangan lawan orang Israel, Tuhan aja mau diatur. Amin. Karena umat pilihan. Dan selanjutnya lihat, Tuhan memberikan hukum itu dan tidak ada satupun yang sanggup mampu melakukannya. Sehingga lihat, Tuhan harus meregenerasi satu generasi yang baru, saudara. Selama 40 tahun itu generasi yang keluar dari perbudakan Mesir itu nggak ada satupun yang masuk ke sana kecuali kedua pribadi itu, Yosua dan sebetulnya Yosua dan Kaleb juga tidak memenuhi standar, cuman karena anugerah dan kasih Tuhan. Yosua itu ditempelin menjadi hambanya Musa, saudara, supaya dia bisa lihat, ngerti hadirat Tuhan.
Tuhan pakai hatinya, diberi hati yang berbeda dengan yang lainnya, saudara. Yang lainnya melihat baru percaya. Yosua dan Kaleb, dia percaya kepada Tuhan melebihi dari apa yang dia lihat. Dan hendaklah kita juga mempelajari itu dalam hidup kita hari ini. Jangan ucapkan apa yang bisa kamu lihat, tapi percaya dan ucapkan apa yang kamu tidak lihat. Amin. Amin. Artinya lihat, Anda harus memutarbalikkan keadaan itu. Sebab keadaan yang ada di dalam dunia itu bukan kehendak Tuhan. Pengetahuanmu, kepercayaanmu tentang Tuhan yang merupakan dia selalu memberkati secara tanpa batas, itu yang saudara harus ucapkan. Haleluya. Amin. Istriku baik. Haleluya. Istriku lemah lembut. Haleluya. Amin. Istriku panjang sabar. Haleluya. Istriku murah hati. Haleluya. Amin. Istriku murah hatinya, gampang ngepret. Haleluya. Amin. Ucapkan yang baik. Amin. Sebab dia adalah harta karun buat saya. Amin. Berikan kemuliaan. Ya, saya khotbah di Pak Birawa, ada pesan sponsor, jangan bersaksi tentang istri. Habis mau bersaksi tentang istri siapa? Ya, yang saya saksikan adalah sesuatu yang kami lewati bersama dengan dia. Faktanya kami tetap ada sampai hari ini, masih nempel. Haleluya. Amin. Oh, yang bagus-bagus aja denger ceritanya. Kalau yang bagus sudah ngerti, yang nggak bagus itu yang sudah perlu dengar. Amin. Masa saya jelek-jelekin kamu? Kan nggak boleh. Amin. Nah, kalau saya menurut kamu nih, saya jelekin isi, itu sama saja dengan saya menjelekkan diri saya. Ya memang nggak apa-apa, emang gue jelek sih. Cuman Tuhan yang keren. Amin. Tujuannya nggak ada lagi lain. Kemarin saya bersaksi ada ibu-ibu sembari nuangin makanan buat dia. Dia bilang gini, bisa tahan ya kamu? Bisa tahan ya kamu? Terus mau ya kamu sama laki-laki yang modelnya kayak yang masa lalunya kayak gitu. apa? Yang masa lalunya. Oh, yang masa lalunya kayak begitu ya. Kamu mau ya? Gitu. Kan seru banget ya. Keren banget. Betul? Playboy cap tikus. Ya kan? Jangkis, pecandu narkoba. Kok mau sih? Gitu, ibu-ibu. Ya kan, saya bilang nggak mempan. I love you so much sama dia, gitu katanya. Haleluya. Padahal habis dibanting-banting dia. Tapi begitu ibu nanya, enggak lah, saya tetap cinta dan sayang sama dia. Saya kan kecewa. Amin. Coba dia gampang sampein sesuatunya. Ya bu, saya dapat dia udah bertobat tuh. Amin. Dia sudah bertobat. Kalau kita bertobat, kita pasti ketemu di area di mana kita bertobat. Amin. Saya ketemu istri saya itu pada waktu saya khotbah Valentine's Day. Pas 15 tahun hari ini. Tanggal 14 ya. 14. Dia, saya karena pemuda kita mau luruskan. Valentine's Day waktu itu kan ya itu penyembahan suku-suku yang di sekeliling orang Israel. Amin. Menyembahnya begitu. Caci cayang. Habis caci cayang lo minum mabok, lo kasih budak di situ semuanya. Nah, kita gereja memindahkan konsep dunia tentang kasih sayang ke gereja. Dan di gereja saya waktu itu sebagai ketua pemuda bikin acara Valentine's Day supaya pemuda-pemuda tidak larut ke sana. Nih kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya nggak pakai bulan, kayak lebaran aja. Amin. Kasih yang sesungguhnya selalu dan selama-lamanya. Kasih yang dari Tuhan bukan menuntut orang mengasihi kita, tapi Tuhan mengasihi kita dan kita bisa mengasihi sesama. Haleluya. Amin. Dan tiba-tiba di tempat itu saya juga ketemu dengan ini yang tidak pernah saya lihat.
Puji Tuhan saya buatkan acara Valentine's Day sehingga kamu datang ke situ. Hanya ketemu. Kalau nggak ada acara itu, kamu didugem nggak ketemu sama gue. Amin. Amin. Terus sekarang dia bilang, kita pakai baju pink yuk, mau ngapain? Kan Valentine dia salah konsep lagi. Masa mau balik ke Mesir lagi udah di tanah perjanjian? Amin. Amin. Justru gitu. Anak-anak nih ada yang beli bunga, beli coklat, dia ilah. Anak SMA pacarannya babak bunga tinggal gitu. Dia beli bunga. Anak saya yang laki itu. Anak saya 3, laki 2, perempuan 1. Kalau dia kadang-kadang kalau berperan jadi anak, gue bilang coklat aja berebut sama anak laki 2. Betul, kalau saya berikan perhatian lebih aja sama kedua itu, terus sayang sama anak sama aku. Nah itu dia coba. Anak perempuan saya 1 ini. Anak lagi saya yang kecil tuh dia beli bunga. Saya bilang ngapain Jo? Ya udah, Pak ini kan Valentine's Day. Ya ilah. Saya bilang Jo, ya udah silakanlah kalau memang zaman kamu seperti ini. Tapi dengar ya, tradisi kita nggak babak bunga gitu. Amin. Tradisi kita nggak babak bunga. Emang Anda orang Eropa? Emang Anda orang Barat? Enggak lah. Romantisnya babak bunga, enak aja. Kita nggak gitu. Kasih sayang kita tanggung jawab. Tanggung jawab apa artinya babak bunga nggak tanggung jawab? Amin. Amin. Itulah ya udahlah Pak Abis sudah dibeli, ya udah dibeli bagaimana? Aku bakal sekolah ya jangan. Masa dia mau kasih bunganya kepada temannya di sekolah? Ya jangan. Nanti mendingan setelah selesai sekolah suruh dia mampir kamu kasih. Kenapa nggak boleh sekolah? Ya jangan. Mana tahu ada yang lain nanti. Lo kan masih berteman. Kalau kamu udah begitu, wah mendeklarasikan jangan. Masih SMA, mana tahu di pojok-pojok sana yang Tuhan taruh buat kamu. Main bawa bunga buat dia aja, jangan. Amin. Istri saya Valentine's Day. Ya. Sampai mana lagi saya khotbah tadi? Ya lihat, ya. Tuhan membawa mereka umat Tuhan itu di padang gurun kurang lebih selama 40 tahun. Saudara. Dan akhirnya generasi awal dari Mesir tidak ada satupun, semuanya mati di padang gurun. Haleluya. Amin. Nah setelah itu lihat mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah setelah masuk di tanah perjanjian bukan berarti tidak ada masalah. Bahkan Yosua sendiri berkata kepada umat Tuhan yang sudah ada di tanah perjanjian. Dalam Yosua 24 ayat 15, kita suruh baca sendiri. Dia bilang sampai begini saking orang udah ngomong terserah ya. Saya memang tidak sekali bermusa, tapi Tuhan memakai saya untuk menyeberangi sungai Yordan. Tuhan memakai saya untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Dan Tuhan membawa saya bersama dengan seluruh umat ini menempati tanah perjanjian. Sampai akhirnya Yosua ngomong, sekarang terserah deh. Kamu mau menyembah kepada Allah yang pada waktu kamu di Mesir, haleluya, artinya sebelum melewati Laut Kosong, silahkan kamu menyembah kepada Allah yang itu. Dan setelah di sini nih, kita dikelilingi oleh orang Amori dan mereka menyembah kepada Allah mereka. Kalau kamu menyembah kepada Allah orang yang kita duduki tanah ini, terserahlah. Tapi Yosua membuat satu statement. Tapi aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah kepada Allah yang benar. Wow. Amin. Kenapa sih? Kenapa sih itu? Betapa dosa itu membuat hati manusia
tumpul untuk pengenalannya akan Tuhan. Apa istilahnya? Saya istilah apa? Apa rohani itu? Keterbelakangan rohani, bukan keterbelakangan berpikir ya, tetapi keterbelakangan mengerti tentang hal-hal yang rohani, saudara. Wow. Kondisinya umat Tuhan itu seperti itu. Itu bisa terjadi sih, kita bisa maklumin, karena Yesus belum mati di atas kayu salib. Roh Kudus, Roh Yesus belum dicurahkan dalam hidup kita, sehingga mereka mempunyai keterbelakangan rohani, saudara. Harusnya kita umat Tuhan dalam perjanjian baru, Anda nggak boleh mempunyai keterbelakangan rohani. Amin. Nah, untuk itu tiada lagi lain. Tuhan berbicara kepada Yeremia, sampaikan kepada umat bahwa aku Tuhan yang mengasihi mereka dan kasihku tidak akan pernah berubah. Dan dia tetap masih memberikan peluang untuk umatnya datang kepada dia, dan dia selalu rindu agar umatnya mengerti bahwa dia adalah Allah yang mengasihi dan menyayangi setiap mereka. Amin. Hal ini juga hendaklah menjadi pemahaman dalam hidup saudara. Allah tidak akan pernah mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Enggak. Dia selalu rancangan yang baik dan benar. Namun Anda harus mempunyai respon yang benar. Tidak boleh mempunyai keterbelakangan rohani. Dia mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Contoh konkretnya siapa? Yusuf. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, tetapi yang jahat itulah yang menghantam dia. Tujuannya agar menggagalkan rancangan rencana Tuhan, visi besar Tuhan kepada Yusuf. Agar Yusuf pahit hati, agar Yusuf menghukum dirinya, agar Yusuf kecewa, dan agar Yusuf juga kalau boleh bunuh diri di penjara. Gak bisa kasus Sambo Anda berkata Tuhan turut bekerja dalam hidup Sambo untuk mendatangkan kebaikan. Gak bisa. Gak konkret ayat itu. Amin. Amin. Gak bisa. Jangan error ya. Sorry. Gak bisa. Tapi ayat itu diperuntukkan untuk Yusuf. Tujuannya agar Yusuf tidak sampai kepada destinasinya. Tetapi lihat, di dalam situasi itu Tuhan tetap turut bekerja di dalamnya. Haleluya. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan dengan cara bagaimana? Step by step, dari lubang sumur. Haleluya. Sampai lubang penjara di kerajaan. lubang sumur, lubang perbudakan, baru lubang penjara di kerajaan tapi. Amin. Dan tinggal tunggu waktu. Pada waktunya Tuhan genap, Tuhan mengangkat Yusuf. Amin. Setelah diangkat apa? Dia menyelamatkan bangsa yang besar, sekalipun tidak percaya kepada Allah yang benar, yaitu suku bangsa Mesir. Tetapi dengan menyelamatkan itu, ternyata ada misteri, rahasia yang tersembunyi, ada udang di balik rempeyek. Tuhan ingin menyelamatkan suku bangsa Israel yang 70 orang itu datang ke Mesir untuk terpelihara hidupnya. Wah. Amin. Luar biasa. Nah, sekarang kita bisa mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang bengis, bukan Tuhan yang mereka-rekakan sesuatu yang jahat, bukan Tuhan yang mendatangkan permasalahan dalam hidupmu, bukan Tuhan yang menghadirkan sakit penyakit dalam tubuhmu, bukan Tuhan yang menceraikan keluarga dan rumah tanggamu. Sebab bagi Tuhan satu orang aja bertobat dengan segenap hati, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, seisi rumah saudara, bahkan seluruh keluarga yang terkait bersama dengan saudara, pasti pada waktunya akan menerima anugerah dan diselamatkan. Haleluya. Amin. Buktinya kok
Dia berjanji, dia bersumpah kepada siapa? Satu orang, Abraham. Dan sumpahnya selalu iya dan amin, saudara. Konsisten. Nah sekarang Tuhan bilang kepada umatnya, coba kita lihat. Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, demikianlah firman Tuhan, apa katanya? Berserulah kepadaku, apa katanya? Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wah, berseru, ku memanggil namamu. Berdoa, dia akan selalu. Amin. Percaya, dia hanya. Dengar baik Bapak Ibu. Wah, kasih ya untuk pujiannya. Mama Lele ini. Kenapa? Tuhan tuh seberapa jauh sih dengan kita? Tuhan seberapa jauh dengan? Berapa jauh? Oke lah, masuk lebih dalam lagi. Tuhan tuh ada di mana sih? Di mana-mana, kelihatan. Oke, nanti sesi kedua kita akan bahas itu ya. Ini sesi pertama perjanjian lama, ntar sesi kedua perjanjian baru, oke? Betul, Tuhan ada di mana-mana. Betul, pemahaman Anda nanti kita jelaskan. Amin. Tapi dengan baik, Tuhan nggak kelayapan. Thank you brother. Amin. Benar, jawaban Anda benar, ya nggak salah. Memang Tuhan ada di mana-mana, tapi konteks perkataan ini nggak ke situ. Betul, Tuhan tuh ada di mana? Cie, yakin. Tuhan tuh ada di mana? Di hati, Bu. Mana? Siapa yang bisa tahu hatimu? Nggak ada yang tahu. Engkau hanya sejauh doa. Kalau doa pakai hati, pakai apa? Kalau doa pakai apa? Nah, Tuhan itu ada di mulutmu, di hati. Hati semak belukar. Tuhan itu ada di mulutmu dan di hatimu. Sebab dengan mulut kau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hati kau percaya bahwa Allah membangkitkan dari antara orang mati, maka engkau menerima anugerah dan diselamatkan. Wow, berikan kemuliaan bagi Dia. Tuhan ini wah. Tuhan ada di mana, bro? Di mana? Oke, ya. Jadi kalau mau cari Tuhan, di mana-mana Tuhan, di mana-mana, mana-mana. Ya, Tuhan ada di mulut kita. Nah, di situ, nah, oleh sebab itu ayat ini mengajarkan kepada kita, ya. Di tengah situasi kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, itu bukan dari itu. Jika engkau ada di kondisi itu, maka Tuhan minta kepada kita, berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sesuai dengan tema nih. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan itu kan sangat besar kuasa. Berarti jika ada permasalahan, jangan cari pendeta, jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Sebab firman-Nya dan amin. Dia bilang, berserulah kepadaku, maka lihat, Dia pasti akan menjawab. Amin. Nah, cuman jawaban ini nih, mana yang kita mau? Seringkali yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak hati kita. Nah, kalau kita berseru minta pertolongan kepada Tuhan, biarlah Dia yang memberikan kepada kita.
Karena apa yang kita serukan dan kita bak keinginan kita belum tentu itu kebutuhanmu. Bisa saja itu hanya sekedar keinginanmu. Tapi Tuhan tidak akan memenuhi terlebih dahulu keinginanmu. Tuhan akan memberikan terlebih dahulu kebutuhanmu. Haleluya. Amin. Setelah kau mengerti, kau mendapatkan kebutuhanmu, dan nanti lihat keinginanmu, kau akan lihat ini benar apa enggak, ini oke apa enggak. Jika itu enggak benar, kamu sendiri yang membatalkan. Amin. Nah, kebutuhannya nggak ada lagi lain di sini, dikatakan apa? Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, saudara. Wow, haleluya. Artinya jauh melebihi dari apa yang kita sanggup mampu pikirkan. Hal-hal yang besar dalam hidup saya apa? Dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Pada waktu 27 tahun yang lalu, di tahun 1995, 1 Agustus jam 1 pagi, di rumah sakit ketergantungan obat, di mana saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Yang saya minta kondisi saya waktu itu bukan intan emas, perak, dan berlian, bukan popularitas dan hidup mewah, hidup nyaman, bukan. Bukan meminta segala sesuatu kemudahan yang ada di dalam dunia, bukan. Bukan lagi meminta agar aku bisa menikmati semua yang ada. Anda tuh, aku minta sesuatu yang aku nggak pahami, yang aku nggak ketahui. Apa itu? Minta ampun sama Tuhan. Ya, doanya minta ampun. Nggak minta disembuhin, nggak minta dilepaskan, nggak minta dibebaskan. Karena waktu itu saya sedang membutuhkan kesembuhan. Waktu itu saya sedang membutuhkan kelepasan akibat ketergantungan obat. Dan badan saya remuk, hancur. Tapi heran, saya nggak minta kesembuhan, saya nggak minta kelepasannya. Sesuatu yang saya nggak pahami, sesuatu yang saya nggak ketahui sebelumnya. Yang saya minta, Tuhan, ampuni saya. Karena saya tahu semua yang saya kerjakan dalam hidup saya adalah perbuatan-perbuatan jahat dan yang berdosa. Dan akibatnya saya saya mengalami kondisi itu. Nah, untuk mengadakan pemulihan bukan saya minta Tuhan menanggulangi akibatnya. Saya minta Tuhan menanggulangi sebabnya. Haleluya. Amin. Kalau miskin jangan minta kaya ke sini, ke Gunung Kawi aja. Amin. Halo. Dan puasamu tidak akan pernah merubah ketetapan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Puasa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita punya ketajaman rohani. Apa yang Tuhan inginkan? Gak bisa ketetapan. Puasamu gak akan bisa merubah ketetapan Tuhan. Amin. Yang kita minta Tuhan menanggulangi sebabnya itu. Sebabnya gak ada lagi lain. Ternyata dosa yang bermanifestasi dalam hidup saya. Berapa besar dosa kita? Banget, saudara. Karena itu Tuhan berbelas kasihan. Seberapa besar dosa saya nggak bilang kita lah. Takutnya beda. Coba lihat. Terlahir sudah berdosa. Amin. Ditampung keluarga yang memang hidup dalam hukum dosa. Sekalipun beragama. Masih kurang. Bergaul dengan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Berapa dosanya? Aduh. Yang secara kita matematisnya aja 3 bagian. Mewarisi dosa, ditampung dosa, hidup dengan gaya yang berdosa. Dan akibatnya, akibatnya itu jadi preman, serakah, hati cinta akan uang, mementingkan
percabulan, kenajisan, perzinahan, perseteruan. Wah, semua yang jahat termanifestasi di dalam hidup saya, mengakibatkan sakit penyakit, keberpisahan bukan cuma dengan Tuhan, keberpisahan dengan semua manusia. Gak ada yang berani dekat tuh, termasuk keluarga. Amin. Ngeri. Terus kita minta Tuhan menanggulangi akibatnya, gak bisa. Gak bisa. Buktinya apa? Hukum coba menanggulangi akibatnya. Hukum menghukum saya tuh sekian tahun, gak berubah tuh. Amin. Jadi yang harus ditanggulangi oleh Tuhan, dan kita harus mengerti itu sebabnya. Sebabnya dosa. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Nggak ada. Hanya Tuhan yang sanggup mampu menyelesaikan dosa. Amin. Oleh sebab itu berseru kepada Dia. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan dan dia berbalik dari jalan-jalan jahat, maka Tuhan pasti akan memulihkan keadaannya. Amin. Keadaan apa? Keadaan hatimu, keadaan rohmu, keadaan jiwamu, keadaan tubuhmu. Itu yang paling utama. Kita cuma minta Tuhan tanggulangi agar aku yang miskin jadi kaya. Ih, norak banget. Tuhan cuma bisa, Tuhan tanggulangi sakit penyakitku, sakit penyakit sembuh, tapi hidup gak mau berubah. Halo, masih ada orang di sini? Yang ditanggulangi sebabnya, bukan akibatnya. Dan hasilnya lihat, sesuatu yang besar yang dia kerjakan. Dari sejak 27 tahun yang lalu, saya mendapatkan penanggulangan atas dosa dengan cara apa? Minta pengampunan dari Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan selanjutnya apa? Lihat, Dia memberikan anugerahnya dalam hidup saya. Dan yang saya minta, Tuhan jadikan saya orang baik. Karena menyadari tidak ada satupun yang baik yang saya kerjakan. Dan sesuatu yang tidak baik yang saya kerjakan adalah manifestasi wujud dari dosa. Dosa membentuk perilaku dan kelakuan. Bilang mas sebelahnya, kelakuan. Amin. Kelakuan. Dan saya minta Tuhan rubah saya jadi orang yang baik. Wah, hanya dua itu. Karena Alkitab juga terdiri dari dua perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya minta sudah dalam konsep perjanjian baru. Dan sesuatu yang besar Tuhan kerjakan. Pasti. Karena orang Israel, Tuhan bersumpah kepada Abraham. Nah, dalam perjanjian baru kita imamat-imamat yang rajani, yang dipilih, ditetapkan dan sejak sebelum dibentuk dijadikan, dia bersumpah, berjanji dengan dirinya sendiri. Wow. Siapa dia? Yesus. Haleluya. Amin. Jadi barang siapa yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan. Haleluya. Gak mungkin mudah-mudahan. Lihat, suku bangsa Israel, Tuhan hanya berjanji kepada Abraham. Tapi buat kita, Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri, yaitu anaknya, yaitu Yesus. Yesus adalah firman, firman adalah kebenaran. Haleluya. Allah itu benar. Jika kau datang kepada Dia, maka kebenaran itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar apa? Lihat dari orang yang model kayak begitu. Ibu-ibu aja sampai, kamu mau aja begitu. Kayak Yesus saya tuh. Betul? Tapi lihat Tuhan rubahkan sesuatu yang besar. Sekarang bisa menjadi hamba Tuhan. Melayani. Bukan pendetanya ya. Pendeta ada jabatan organisasi. Saya hamba Tuhan yang diberikan gelar kepejabatan karena saya terserap di dalam satu sinode yang berorganisasi. Dan pendeta saya bukan karena karbitan, karena saya memulainya dari seorang hamba Tuhan yang dirubahkan, bertobat dan lahir baru, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dilihat, dimentoring, dilihat kondisi situasi keadaannya, dan setelah itu diyakinkan, direferensikan untuk saya dinaikkan menjadi pejabat melalui jenjang yang normal, PBP,
PDM pendeta penuh, saudara. PDP 6 tahun, PDM 4 tahun, pendeta penuh 4 tahun, 14 tahun juga. Haleluya. Amin. Dan Tuhan naik. Saya bukan pengusaha yang duitnya banyak, yang memberikan kolektor gereja gede, persepuluhan gede, duduk paling depan karena dia setia, dipejabatin. Bukan. Haleluya. Amin. Bilang sebelahnya ketawa lu garing. Amin. Coba lihat. Nah yang begitu bisa berterus, bisa juga tidak bertahan. Makanya kalau gereja yang tertanam berandalkan yang begitu deh, itu pendeta penguasa, pendeta pengusaha pindah, sepi itu gereja. Amin. Tapi kalau gereja dipimpin oleh hamba Tuhan, haleluya, maka gereja itu pasti akan tetap eksis sampai hari ini. Amin. Loh, orang-orang kaya bisa datang dan pergi kok. Kenapa? Dia datang dia lagi berduit, dia pergi dia lagi bokeh. Tapi yang pasti Tuhan selalu tetap ada dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Amin. Melakukan perkara yang lebih besar. Kemarin ada kesempatan itu khotbah di siapa tempat Pak dirawat. Ternyata anak Berlan dia. Kita senakal-nakal di situ dia masih SMP atau masih SD. Tapi sekarang udah jadi kombes. Bagiannya propam lagi. Waduh, di Polda Metro Jaya. Kakaknya Panglima ABRI. Siapa itu? Andika Perkasa. Itu. Mereka anak angkatan darat seni. Kompleksnya di Berlan situ. Itu. Polisi kita kan nggak tahu. Pas sampai di sana, Yoko yang undang, Pak Yoko yang undang itu. Ini kita lihat nih orang-orang muka-muka lama semua. Ada persekutuan di Berlan dulu, itu anak-anak masih kecil-kecil dulu masih. Sekarang kita bilang belum. Saya bilang bodoh, udah om ya, bukan cuma om, Pak Jeki, Om Jeki. Sekarang so opa gitu katanya. Karena dari 98 nggak ketemu lagi di situ tuh. Lama. Udah pada opa semua katanya. Mari kita tetap seperti ini tuh. Udah mantap katanya. Tetapi saya sempat sampaikan khotbah. Saya bilang saya punya beban psikologis untuk datang ke sini. Dia bingung kenapa? Karena saya mantan preman, polisi pernah uber-uber saya, 2 butir peluru pernah menempa tubuh saya, dan saya pernah ditahan. Yang terakhir tangkap saya itu sekarang Mendagri, ya toh? Dan saya punya beban psikologis. Kenapa? Anda polisi. Saya mantan preman, puji Tuhan mantan. Saya datang bukan dengan posisi sebagai mantan. Saya datang sebagai hamba Tuhan ke tempat ini. Haleluya. Amin. Eke khotbah, polisi dengar, Eke punya khotbah. Amin. Eke pujian, penyembahan, bermasmur. Om Yoga memang tune in sama saya. Dia ngerti begitu saya bermasmur, dia ngerti ngikutinnya. Belum tentu yang lain bisa paham. Makanya dari zaman dulu Om Yoke selalu ikut, biar kemana ke luar negeri ikut. Singapura, Malaysia, Vietnam, Bali. Coba lihat, ya. Tinggal Israel dulu. Israel tinggal 1 langkah ke ini udah ulangan lah nanti ya. Ya, nah anak saya juga baru ngerti. Anak saya si Jojo baru ngerti, Pak. Itu Om Yoga dari aku kecil ya Pak. Aku pikir Om Yoga kenal sama kita semenjak latihan-latihan di bawah. Begitu dia lihat foto dia waktu lagi kecil di Bali, si dia bilang, aku masih kecil Om Yoga udah ada. Itu makanya lu. Begitu lu main miring Om Yoga langsung angkat tangan. Begitu dia kan ada satu tim sekarang di PD kita kan, dia main musik, begitu Om Yoga sudah angkat tangan, lu lihat, jangan terus. Ya, coba lihat Bapak yang saya kan. Coba lihat, ada pembalikan. Amin. Sesuatu yang bukan sayanya yang besar, tapi karya Tuhan yang besar dalam hidup saya. Tujuannya apa sih? Gak ada lagi lain, agar umat Tuhan bisa melihat kebesaran dan karya Tuhan yang sampai hari ini masih berlaku kepada semua kita manusia. Haleluya. Amin.
diputar balikan. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Dulu polisi yang saya paling takut, lihat orang berkubis saja langsung melengos. Karena buronan tuh. Tapi sekarang setelah dalam Tuhan pulih, coba lihat polisi duduk diam, pujian penyembahan bermazmur nunduk dia diam di situ. Karena fotonya banyak banget kan, nggak bisa dimungkiri. Ini serius apa pura-pura? Kan serius, haleluya. Kita lihat, ya ilah Tuhan luar biasa. Amin. Bukan itunya, tetapi kebesaran Tuhan. Hal-hal yang besar, yang nggak akan pernah mungkin kita selami, yang nggak mungkin kita bisa pikirkan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru dibilang apa? Yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar telinga. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih bagi kita, datang kepada Tuhan, minta agar Tuhan menyelesaikan akar permasalahan itu. Amin. Jika akarnya diganti dengan akar yang baru, maka bertumbuhnya juga luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa untuk sesi ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mengerti